A. Modal dana perusahaan. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja. Modal dana dalam perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasional suatu usaha. A. Pengertian dana perusahaan. Dalam praktiknya, dana dibagi ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Dana dianggap sebagai kas, artinya dana langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. 2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan dalam bank dalam bentuk giro. 3. Dana dianggap sebagai modal kerja, merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang memiliki perusahaan. 5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. B. Dana sebagai modal kerja. Modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. 1. Konsep kuantitatif. Modal kerja adalah seluruh aktiva lancar untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. 2. Konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan kualitas modal kerja dengan melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancar. 3. Konsep fungsional. Konsep ini menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. 2. Jenis dan sumber modal kerja perusahaan. A. Jenis modal kerja perusahaan dibagi dua, yaitu 1. Modal kerja kotor atau gross working capital, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja, mulai dari kas, pinjaman, bank. 2. Modal kerja bersih atau net working capital, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total utang atau kewajiban lancar. B. Modal kerja perusahaan. Sumber modal kerja perusahaan menyebabkan bertambahnya dana kerja beberapa hal, yaitu 1. Hasil operasi perusahaan. 2. Keuntungan perusahaan surat berharga. 3. Penjualan aktiva tetap. 4. Penjualan saham. 5. Pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan untuk kepentingan investasi. 3. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. Adanya modal kerja tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam kegiatan operasi perusahaan. A. Tujuan modal kerja bagi perusahaan. Tujuan modal bagi perusahaan dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 2. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan lang. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. A. Jenis perusahaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa. B. Syarat kredit. Meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan cara penjualan secara kredit. C. Potongan harga agar modal kerja yang diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil. 5. Sumber dana perusahaan. A. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan modal yang ditanam atau diinvestasikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. B. Sumber dana jangka menengah. Dana jangka menengah dalam perusahaan merupakan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. C. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah modal suatu perusahaan dari investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. B. Sumber dana dari dalam perusahaan. Sumber keuangan dari dalam perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan atau berasal dari operasi perusahaan. 1. Badan usaha perusahaan yang terbatas atau PT. Penjelasan PT sebagai berikut. Personal terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. B. Sumber dana dari dalam perseroan terbatas. 1. Saham dalam perseroan terbatas atau PT. Adapun jenis-jenis saham sebagai berikut. A. Saham biasa. Saham preferen. C. Saham preferen kumulatif. D. Saham bonus. E. Saham pendiri. F. Saham kosong. 2. Cadangan yang dibentuk perusahaan. Cadangan dimaksud sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau. 3. Laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagai
bayarkan sebagai dividen dan sebagai tahanan untuk perusahaan. 2. Badan usaha untuk persekutuan. Pengertian persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. 3. Tanggung jawab terhadap kewajiban persekutuan tidak terbatas. 4. Ownership of an interest in a partnership. 5. Artinya laba atau rugi sebagai hasil operasi persekutuan. Bentuk saham persekutuan, bentuk badan usaha persekutuan. 3. Badan usaha bentuk operasional. C. Sumber dana dari luar perusahaan. 1. Utang jangka pendek. A. Utang dagang. B. Pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. C. Pinjaman bank jangka pendek tanpa jaminan. D. Surat janji tertulis. E. Surat berharga. F. Penjualan piutang. G. Kredit rekening koran. 2. Utang jangka menengah. A. Term loan. B. Leasing atau sewa guna usaha. C. Kredit usaha perbankan. D. Kredit bank perkreditan rakyat. E. Perum pegadaian. F. Koperasi simpan pinjam. G. Pinjaman BUMN. H. Pinjaman kementerian. 3. Utang jangka panjang. A. Pinjaman obligasi. B. Pinjaman hipotek. D. Sumber dana dari lembaga keuangan bank adalah salah satu lembaga pemberi kredit yang dikelola pemerintah ataupun perseroan. Untuk kredit lembaga keuangan bank. 1. A. Penilaian kredit dengan analisis 3R. Penilaian kredit dengan analisis 7P, penilaian kredit dengan analisis 5C. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. A. Kredit dengan jaminan. B. Kredit tanpa jaminan. E. Sumber dana dari lembaga keuangan bukan bank. 1. Pasar modal. A. Pasar perdana. B. Pasar sekunder. 2. Pasar uang. A. Pasar uang antar bank. B. Sertifikat bank Indonesia. C. Surat berharga pasar uang. D. Sertifikat deposito. E. Pasar valuta asing. 3. Pinjaman emisi perusahaan efek. 4. Perusahaan sewa guna. 5. Perusahaan moda ventura.